cerita itu, Ustaz. Cerita mengenai apa? Syekh Yasin Al-Fadani tentang kehidupan beliau. Alhamdulillah Syekh Yasin Padang itu sebenarnya lahirnya di Mekah. Asalnya orang Padang. Orang Padang apa? Pariaman. Ya. Dia lahir di Mekah, besar di sana, belajar di sana. Tahun sekitar 40-an ada permasalahan di madrasah As-Sulatiyah, karena itulah madrasah tertua di Mekah. Madrasah karena di Mekah itu banyak juga anak pengajian. Halqa tak sama di masjid deh. Kalau di masjid memang sudah membuat jami. Ya. Kalau di masjid Mekah enggak. Itu pengajian tertua. Arti madrasah tertua di Mekah itu madrasah As-Sulatiyah. Karena ada semacam tidak kecocokan antara Indonesia dan Hindi. Yang artinya yang kuasai, dan memang dia yang paling duluan di madrasah Sulatiyah itu, dan dia mudir. Akhirnya sepakatlah daripada orang tua kita, termasuk Syekh Yasin Padang, itu Syekh Abdul Rahman Sidik, di bapaknya, kakeknya Pak Wardan, Pak Bupati, dan beberapa ulama kita yang lain. Sepakat bagaimana kalau kita buat madrasah. Nah, tersendiri. Nah, kita kesepakatan daripada orang Indonesia. Nah, menjadi kesepakatan membuatlah madrasah Darul Adiniyah. Waktu itu siapa kira-kira mau diangkat menjadi mudir. Jadi dilihat yang termasuk paling cerdas, tapi dia juga termasuk paling mudah waktu itu, adalah Syekh Yasin Padang. Sepakat mereka mengangkat Syekh Yasin Padang itu menjadi mudir. Buatlah madrasah pertama ibtidai di Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais yang menjadi sekarang istana rajanya. Karena sudah bongkar semua di situ, bangunan-bangunan sudah bangun. Jalan dari Jabal Abi Kubais, Jabal Kubais itu dulu Darul Ulum ya? Darul Ulum di situ. Karena tempat lahirnya juga Ali, makanya itu Cibu Amir, yang Cibu Ali. Nah, artinya Gang Ali, karena memang lahirnya di situ Ali. Nah, di situlah pernah Rasulullah SAW ditahan oleh Abdul Muttalib, orang Quraisy tidak bisa keluar. Karena kata Abu Jahal, hai Abdul Muttalib, berikanlah kami ini bunuh Muhammad, baru kita gantikan anak muda yang lain. Kalau tidak, kamu tidak bisa bergaul dengan kita. Jadi kata Abdul Muttalib, alangkah bodoh saya. Saya berikan anak saya, kamu bunuh, baru saya ambil anak kamu menjadi anak angkat. Kamu hidup. Ya, anak kamu hidup, anak saya mati. Lebih baik kalau begitu adalah tak mau. Akhirnya 3 tahun tidak bisa keluar melainkan malam. Makanya ada kampung di Mekah dulu, di pasar itu suku lain. Suku lain ini sakit ya, suku lain ya, suku himarahu fil lail. Kalau malam baru keluar mencari rezeki. Nah, sampai 3 tahun Rasulullah SAW mimpi bahwa perjanjian kita, artinya Abu Talib dengan Abu Jahal, yang digantung di Ka'bah itu, karena biasanya kalau kertas digantung tidak ada yang memakan. Kata Rasulullah SAW, surat perjanjian yang kamu buat kemarin itu dimakan aneh. Mana bisa katanya digantung. Jadi pagi-pagi lah Abu Talib keluar. Jadi kata Abu Jahal, datanglah Abu Jahal, berarti sudah mengaku dan itu sudah menyerahkan anak kita, anak-anaknya kepada kita. Jadi kata Abu Jahal, gimana kamu nyerah? Nah, bukan tujuan saya. Apa? Surat perjanjian kita kena aneh, makan, hancur. Kalau tidak, ya kalau tidak terjadi ini, ambil anak saya kamu
bunuh. Bunuh. Karena Abu Talib ini yakin bahwa segala apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Benar. Buka le pintu. Ternyata memang betul dimakan anak. Karena kalau begitu memang betul apa yang dikatakan anak saya, bebaskan saya. Akhirnya dibebaskan. Jadi disitulah artinya Tuan Guru kita membuat madrasah itu di atas. Jadi diangkatlah Syekh Hasyim Padang ini menjadi mudir, artinya di pimpinan di Darul Ulum. Kemudian sudah berkembang, buat lagi Sanawi dan Ali di Syarif Mansur, atau namanya lorong itu dinamakan Syarif Abu Jahal, jalan ke Tanim. Di situ Sanawiyah dan adanya. Saya di situ saya pernah masuk di situ. Alhamdulillah. Bisa di sana dulu. Ya, alhamdulillah. Kemudian Syekh Hasyim Padang ini adalah salah seorang atau ulama sudah diakui ahli sanad di dunia. Paling banyak sanadnya di dunia adalah beliau dan ijazahnya. Karena semua ijazah daripada mazhab yang 4 ada semua. Kemudian kitab Sunan itu khususnya kitab Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Nasai, Ibnu Majah, semuanya punya ijazah. Nah, jadi boleh katakan rata-rata yang ada sekarang sanad atau jasa hadis sekarang dari beliau. Karena dia memang gigih untuk mencari ulama di dunia ini, ke Irak, ke Baghdad, ke Indonesia. Indonesia ini boleh kesana dijajah semua. Palembang, Martapura, ke Kalimantan, di Jawa, semuanya. Jadi memang satu-satu ulama di Mekah dia ke ahli sanad. Dan beliau mempunyai guru 700. Gurunya saja 700. Dan dia mazhabnya bermazhab Syafi'i. Ya, walaupun dia tinggal di Mekah, tapi mazhabnya tetap Syafi'i, dipertahankan Syafi'i. Kemudian ini mohon maaf, ini rahasia, tapi apa boleh buat. Beliau mengapa tidak pernah ke Padang, kampungnya sendiri? Ada rahasia. Karena kalau tidak diubah peradaban di situ atau adat, bahwa kalau di sana kan kalau perempuan tidak bisa sepupu kontak tidak bisa dikawini kan, karena dianggap sebagai saudara. Sedangkan dalam Al-Quran tidak begitu. Kemudian ada di situ katanya tentang masalah warisan. Warisan itu banyak perempuan daripada laki-laki. Sedangkan dalam hukum Al-Quran Allah SWT banyak dizakari mislu hadzil unsayyain. Jadi kata beliau, kalau tidak diubah adat ini, mohon maaf saya tidak punya Padang. Sampai menikah. Itu punya Bang. Bukan benci pada Anda. Hanya ini masalah adat ini. Iya. Karena ini, dan beliau sempat bilang itu. Iya. Dan memang tak pernah ke Padang. Ke Medan biasa. Palembang biasa. Ke Lampung juga biasa. Yang masyhurnya ke Martapura, Kalimantan Selatan. Bahkan sampai ke Madura biasa. Itu penyebabnya. Tapi tidak mengingkari. Kalau ada keluarganya, saya biasa pernah saya ke rumah beliau, ada jamaah haji ke rumahnya, dia berziarah dengan beliau dari. Dia masih bisa bahasa Padang tapi tidak lancar lagi, karena memang lahir di sana. Malah kalau mengajar, saya kalau mula-mula mengajar, bahasanya alhamdulillah masih fasih. Tapi kalau lama-lama menjadi bahasanya bahasa Badawi. Kadang-kadang tidak jelas. Ya. Karena dia memang perlu pergaulan dari kecil. Ya. Tapi dia tidak pernah meninggalkan budaya beliau. Ya. Dan beliau
kelebihan beliau tidak angkat tidak angkat bahannya, artinya merendahkan diri. Oh, tidak sombong. Tidak sombong, sangat betul beliau. Karena kadang-kadang kita pergi di rumahnya, saya sendiri pergi ke rumahnya pakai sarung putih, pakai baju kaos, baru pakai pici putih. Kalau kita datang, saya sangka hadam dia, pembantunya. Pernah suatu malam saya pergi ke rumah beliau karena ada kawan saya mau nikah. Dia bilang, "Terus, tolong panggilkan guru kita." Saya bilang, "Apakah memang kamu sudah sampaikan terlebih dahulu? Karena siapa tahu tidak ada di rumahnya. Tapi kalau kamu sudah sampaikan terlebih dahulu, insya Allah ada di rumah." Dan dia memang sudah bilang, dia mengatakan insya Allah saya akan katanya sudah. Kita pergi rumahnya. Dia kan suka sisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya Holi. Istri. Begitu dulunya saya duduk, salam, masuk di dalam kamar, Mbak Cahih. Dia sendiri yang Mbak Cahih, tak pernah kan. Cahih itu teh. Kalau ada tamunya, dia sendiri langsung masuk kamar. Memang ada kamarnya itu memang untuk membuat teh. Bukan tidak dipanggil pembantunya atau istri atau siapa, tidak, langsung. Walaupun saya sendiri anak kecil, langsung dia, saya 4 orang waktu itu. Jadi beliau yang bikin tehnya. Jadi ada orang Arab. Itu orang Arab, ada, langsung masuk. Jadi kata kawan saya, "Mana tuan guru kita?" Saya bilang, "Kamu tak tahu ya?" "Enggak. Kamu kan waktu saya langsung saya ambil tangannya, saya cium." Astagfirullah, maaf. Masya Allah, saya sangka pembantunya tadi. Saya bilang minta maaf kau. minta maaf. Karena saya sangka pembantunya. Begitu dia keluar, dia bawa C. Ambil C, saya ambil C itu akan berikan kawan itu. Beliau sendiri yang menghidangkan. Ya, menghidangkan, saya yang mengambilnya. Jadi buat lagi teh, keluarkan, baru saya ambil lagi, langsung saya tunjukkan kepada orang Arabnya. Cerita. Begitu tawaduk. Ya, begitu tawaduk beliau. Tidak kita tahu bahwa beliau adalah ulama besar. Kemudian dia mempunyai keramah. Ada beberapa, antara lain pernah dijelaskan dulu saya suatu malam ada perkumpulan ulama, orang-orang ulama Mekah. Jadi tengah-tengah malam diam semua. Jadi kata Syekh Simpadani, apa penyebabnya kita diam tadinya? Kata tuan guru yang ada di situ, Syekh yang ada di situ, Allah, mana bisa kita tahu apa penyebabnya? Ya, memang sudah sampai masanya katanya. Jadi saya Simpadani enggak. Segala terjadi di permukaan bumi ini pasti ada penyebabnya. Kulisnya sebab. Tidak ada penyebabnya. Bukan hanya begitu ya. Orang mati karena penyebabnya karena ruhnya dicabut. Tidak ada yang mati masih ada hidup, masih ada. Ya, ini penyebabnya. Jadi wallahualam, katanya kita tak tahu apa penyebab. Apa kata Simpadang? Waktu datangnya tadi malaikat maut memeriksa ke satu persatu, terkejut hati kalian, takut, akhirnya tidak bisa ngomong. Malaikat maut tadi datang di sini memeriksa, ada Siano. Itu dicari, disangkanya ada di sini karena ada pertemuan ulama, dia ulama juga, berarti ada di situ. Rupanya tidak ada. Setelah cari, tak ada, keluar. Jadi kata kawan-kawannya, para ulama yang lain, apa ini saya Simpadang mana? Kita ini banyaknya, kita ada 20 lebih, tak ada yang melihat malaikat maut ini. Kata kalau orang Bugis mengatakan ke apa itu, apa namanya? Bohong aja. Saya katakan ya, semacam canda lah. Iya. Jadi, sekalinya besok pagi ada berita Syekh An itu meninggal tadi malam jam 1. Barulah ngangguk semua.
Berarti memang betul ada malaikat maut tadi. Salah satu karamah beliau itu. Di antara karamah beliau. Kemudian karamah beliau sama Agil Munawar, mantan menteri agama. Semasa dia kuliah di Jamiatul Islamiyah di Madinah, ada sanad hadis. Kata dosennya itu, Gil, tolong cari sanad hadis ini. Karena sudah lama saya cari, tidak bisa jumpai. Siapa tahu kamu tahu, atau bisa kamu jumpai. Jadi kasih simpanan. Ya kata Agi Munawar ini, kalau begitu tolong izinkan saya izin. Saya mau ke Mekah. Ada apa? Saya mau ketemu dengan guru saya. Kalau memang kamu memberikan, saya akan berangkat besok. Kata dosennya, silakan. Ya. Begitu sampai di Mekah, lepas maghrib datang, lepas malam datang, belum duduk, apa kata guru kita? Gil, hadis yang kamu tanyakan tadi masa sanadnya, saya pun tidak tahu sekarang di mana dia. Hadis itu, hadis di mana tempatnya. Belum duduk, belum ditanya, belum bicara. Itu keramah kan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini aja lah, Gil. Tunggu sebentar, tunggulah. Nanti malam saya tanyakan dengan Rasulullah SAW tentang masalah sanadnya itu di mana. Jadi besok pagi baru kamu datang. Kalau saya sudah tanyakan dengan Rasulullah SAW, menyampaikan kepada saya di sini insya Allah harus sampaikan. Besok pagi begitu datang Agil, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi malam saya sudah tanyakan Rasulullah SAW, hadis itu terletak di kitab ini, halam ini. Sudah, itu salah satu daripada kelebihan beliau. Karamah beliau. Belum sampai Agil Munawar itu, belum bertanya, sudah dikasih tahu. Sudah. Pernah juga dia kenadian Wahabi di Mekah itu kan mau istilahnya mau main juga mau apa datang. Ada ulama mau beberapa orang datang mau tes beliau, mau tanya beliau, mau debat beliau. Mau debat begitu. Jadi begitu datang hanya istirahat, duduk aja. Begitu duduk, yang kamu tanyakan masalah ini tidak perlu kita bicara. Buka kita ini, semuanya ada cepat jawabannya. Tidak perlu kita berdebat. Kamu Islam, saya Islam, sama-sama kita ini Ahlus Sunnah, udah tak perlu kita berdebat. Jadi langsung, waduh susah kan. Belum sempat bicara, sudah tahu tujuan kita. Dan masalahnya sudah tahu juga bahwa yang kamu tanyakan ini. Padahal pertanyaan itu belum dilontarkan. Itu suatu keramah beliau. Nantinya. Dan Syekh Badani langsung ngasih jawabannya. Ya, jawabannya. Baca di kitab ini, baca kitab ini. Akhirnya jadi ulama paling disegani di Mekah. Tapi kalau kelihatan kita tidak begitu aja pakaiannya. Kalau kehidupan sehari-harinya seperti orang biasa. Iya. Saya sendiri pertama masuk Darul Ulum, ini yang saya Padang. Dalam hati saya kan. Jadi alhamdulillah. Tapi namanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum amal. Masyaallah. Malah dia pernah juga ditanya tentang masalah Al-Ghina. Tentang masalah Umi Kalsum. Ya Syekh, kaifa hukum Umi Kalsum? Juga nih begini, dan nyanyi begini. Apa kata Syekh Padang? Sudah berapa kasidah kamu buat menyanjung Rasulullah SAW, mengangkat Rasulullah SAW. Rasanya belum ada. Tak usah kamu menghina orang. Umi Kalsum itu sudah puluhan buat kasidah untuk menyanjung Nabi. Tanda cinta dan Rasul. Atau tentang masalah dosanya atau kesilapannya, ya tergantung dia sendiri. Yang jelasnya dia cinta dengan Rasulullah. Tandanya akan anda tidak cinta dengan Rasulullah. Buat apa buat kasidah itu?
Walaupun Ummu Kalsum itu